Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Wa ba'd. Dalam episod ini kita akan berbicara menyangkut surah Az-Zalzalah. Surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surah ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang berkata dia turun sebelum Nabi hijrah, yakni selama Nabi masih berada di Mekah. Ada juga yang berpendapat dia turun di Madinah. Dinyatakan oleh mereka yang berkata turun di Madinah, surah ini urutannya adalah urutan yang ke-94. Ke-94 dari segi perurutan turun. Tentu bukan dari segi perurutan penempatannya di dalam mushaf. Kalau dari segi penempatannya dalam mushaf itu urutan ke-99. Oke, baik. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya sudah berulang-ulang berkata bahwa kata idza yang biasa diterjemahkan jika atau apabila dalam bahasa Al-Quran itu menggambarkan suatu peristiwa yang akan datang tetapi pasti datangnya. Gitu? Jadi kalau di sini dinyatakan idza zulzilatil ard, maka itu berarti apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya dan goncangan itu pasti terjadi, ya kan? Sebenarnya dalam kehidupan keseharian kita tidak jarang melihat atau mendengar goncangan bumi. Ada yang demikian keras, ada yang biasa-biasa saja. Biasa diukur dengan skala Richter itu gempa, ya. Nah, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa goncangan ini berbeda dengan goncangan yang diketahui selama ini oleh umat manusia. Itu diisyaratkan oleh kata al-ard. Iza zulzilatil ardu. Dan dikukuhkan makna ini oleh kata zilzalah. Kata al-ard di sini, kalau ada goncangan di bumi, ada gempa yang terjadi yang kita ketahui sekarang, itu biasanya hanya pada wilayah tertentu. Baik di permukaan bumi atau di dasar laut. Tetapi ini yang bergoncang al-ard, itu berarti semua persada bumi ini bergoncang. Nah, dan goncangannya itu adalah goncangan khusus yang berbeda dengan goncangan-goncangan selama ini. Itulah yang diisyaratkan oleh kata-kata zilzalaha, goncangannya. Ada goncangan tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut bumi ini. Goncangan itu adalah goncangan yang terjadi saat kiamat. Memang ulama-ulama berbeda pendapat. Atau sebelum itu kita semua tahu bahwa kiamat itu nanti ada peniupan sangkakala pertama, goncang bumi, bahkan hancur alam raya, semua manusia mati, dan ada lagi peniupan sangkakala kedua, semua orang bangkit dari kuburnya. Nah, apa yang dimaksud dengan goncangan di sini? Apakah goncangan yang pertama dari peniupan sangkakala ataukah goncangan yang kedua? Di sini sekali lagi kita menemukan dua pendapat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi ini mengeluarkan athqal jamak thaqal.
beban yang berat. Bumi mengeluarkan beban yang berat darinya. Di dalam bumi, di perut bumi, banyak hal. Kalau Anda berkata itu adalah goncangan pertama, maka yang dimaksud dengan asqalaha, segala yang ada dalam perut bumi, emas, perak, apa saja yang ada, itu semua dikeluarkan. Seakan-akan bumi ini tidak ingin lagi memikul sesuatu. Persis sama dengan goncangan itu apabila terjadi pada seorang yang hamil atau seorang yang menyusui, dia tidak peduli lagi semua itu. Ya, itu kan ada di surah ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Itu ada lukisan. Bumi juga seperti itu. Apa yang dikeluarkannya dari barang-barang berharga ini, barang tambang ini sudah tidak diperdulikan. Jangankan oleh bumi, manusia pun sudah tidak peduli. Karena goncangan yang begitu besar, situasi yang begitu mencekam. Kalau kita berkata goncangan ini terjadi pada sangkakala yang kedua, maka yang dikeluarkan oleh bumi ketika itu adalah manusia-manusia yang terpendam. Kan tadinya ini sudah terkubur semuanya ini. Akhrajatil ardu athqala. Semua ini. Nah, pendapat ini lebih dikuatkan oleh banyak ulama setelah memperhatikan lanjutan ayat. Lanjutan ayat itu menyatakan wa qalal insanu malaha. Waktu yang pertama semua mati, tidak bisa bertanya pun tidak bisa. Tapi waktu goncangan yang kedua terjadi, sangkakala kedua, kita baca di surat Yasin, apa itu katanya? Man ba'atsana mim marqadina. Ya kan? Manusia terbangkit. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami ini? Di sini juga manusia bertanya, wa qalal insanu malaha. Manusia bertanya, apa yang terjadi ini? Kami tadinya sudah berada di kubur. Kami tadinya sudah tidak dalam keadaan yang tenang-tenang. Atau dalam keadaan tersiksa yang biasa-biasa, yang belum mencapai puncaknya. Kenapa terus terjadi perubahan yang sedemikian besar? Nah, ketika itu bumi menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itulah bumi tuhaddits, berbicara, menyampaikan berita-beritanya. Nah, apa ini yang dimaksud bumi menyampaikan berita-beritanya? Banyak sekali pendapat. Ada yang berkata, atau sebelum sampai ke sana, tuhadditsu itu, apa dia berbicara dengan bahasa lisan? Tidak harus difahami seperti itu. Penyampaian itu bisa dengan bahasa simbol. Itu lampu lalu lintas. Berbicara atau tidak? Dia berbicara, tetapi dengan bahasa simbol. Bumi juga boleh jadi berbicara dengan bahasa simbol ketika itu. Akhbaraha, berita-beritanya. Ada yang berpendapat bahwa bumi ketika itu menyampaikan apa yang pernah terjadi di pentasnya. Dari amalan-amalan manusia. Di bumi Indonesia ini, di daerah ini, di wilayah ini, di alamat ini pernah terjadi ini oleh si ini dan si ini. Di tempat ini pernah terjadi diskusi menyangkut ayat-ayat Al-Quran, si A bertanya. Di tempat ini pernah si A salat 2 rakaat. Nah, itu sebabnya ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi menganjurkan kalau orang mau mengulangi salatnya, pindah tempatlah barang 1-2 langkah. Karena yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ada yang mengartikan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kita sudah terangkan tadi makna yang pertama. Ada yang mengartikan bahwa bumi ketika itu menyampaikan beritanya bahwa dia goncang
bi anna rabbaka auhalaha. Disebabkan, mengapa dia goncang? Tuhan auhalaha. Auha itu berarti memberi isyarat yang cepat. Ya, artinya memerintahkan langsung. Jadi sewaktu manusia ini bangkit, bertanya, apa yang terjadi sehingga bumi ini goncang? Bumi menyampaikan apa? Bi anna rabbaka auhalaha, bahwa Tuhanmu, wahai manusia, telah memerintahkan kepadanya untuk bergoncang. Perintah Tuhan ini itu melalui perintahnya kepada malaikat Israfil, tiup sangkakala. Ini akhirnya bergoncang semuanya. Ada hal yang menarik. Kalau kita baca surah An-Nahl, di situ juga ada kata auha. Wa auha ilan nahli. Kalau di sini auha laha. Kenapa kalau binatang ilan nahli dan kalau bumi laha? Nah, ayat ini ingin menyatakan bahwa isyarat tersebut, wahyu tersebut, informasi dan perintah tersebut sedemikian cepat dan segera dilaksanakan. Tapi kalau kepada lebah itu naluri. Jadi dia memang bisa berjalan dalam waktu yang lama, tidak segera dan tidak cepat. Itu sebabnya di sini dikatakan auha laha. Begitu diperintah dengan cepat, begitu terjadi gempa itu. Sehingga tidak ada kesempatan buat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat menghindarkan dirinya dari hal tersebut. Itu auhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika itulah manusia bangkit dari kuburnya menuju ke suatu tempat dalam keadaan berbeda-beda. Ada yang berjalan menuju bangkit dari kuburnya menuju tempat yang berbeda-beda itu, ada yang ke sorga, ada yang ke neraka, ya kan? Ada ke sorga tingkat pertama, ada ke sorga tingkat kedua, ada ke sorga tingkat ketiga, ada ke neraka yang paling bawah. Itu artinya ashtata, itu artinya bermacam-macam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Saya ingin terangkan dulu apa artinya ya'mal. Amal itu apa toh? Apa itu perbuatan? Itu amal, perbuatan terjemahannya, ya kan? Nah, amal itu adalah penggunaan daya. Kalau Anda memiliki daya lantas Anda gunakan, itu berarti Anda beramal. Nah, daya manusia itu banyak, tetapi kita bisa membaginya pada 4 bagian. Ada daya fikir. Kalau Anda berfikir, Anda beramal. Daya fikir itu yang menghasilkan ilmu. Ada daya fisik. Kalau Anda menggunakannya, Anda beramal. Untuk mengangkat meja ini, saya memerlukan kekuatan fisik. Mengangkatnya itu namanya beramal. Nah, ada daya kalbu. Daya kalbu itu niat dilakukan oleh kalbu, ya kan? Berimajinasi itu daya kalbu. Beriman itu daya kalbu. Kalau Anda beriman, Anda berniat, Anda berimajinasi, itu beramal namanya. Ya kan? Itu daya-daya manusia. Ada daya hidup. Itu yang memberikan manusia semangat. Nah, daya-daya ini apabila digunakan, itu namanya amal. Merampok itu amal atau tidak? Amal. Ya kan? Dia menggunakan daya. Karena itu, amal yang dituntut haruslah amal yang soleh. Bukan sekedar amal. Nah, kita lihat sekarang ayat kita ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kita terangkan lagi dulu zarra. Zarra itu apa? Zarra itu sebenarnya digunakan oleh Al-Quran sebagai kata yang menunjuk sesuatu yang terkecil. Dulu ada ulama berkata zarra adalah semut. Anggap itu yang paling kecil.
Terus ada yang lain, oh enggak, bukan semut. Semut waktu baru lahir. Lebih kecil ya? Oke. Ada lagi yang berkata, tidak, bukan semut yang baru lahir. Cuma kepalanya saja. Nah, kecil lagi ya. Ada yang berkata, zarrah itu debu yang terlihat dari kaca yang disorot oleh sinar matahari. Mau pegang nggak bisa, tapi ada. Nah, akhir-akhir ini orang berkata zarrah itu atom. Nah, setelah atom pun bisa dibagi. Itulah yang terkecil menurut kita sekarang. Allah melalui kata zarrah ini bermaksud menyatakan amal apapun, sekecil apapun dari yang dilakukan manusia itu akan dilihatnya pada hari kemudian. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengamalkan walau sebesar sesuatu yang paling kecil pun dari kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu. Yarahu. Yara itu sebenarnya yara bisa berarti melihat dengan mata kepala, bisa berarti mengetahui. Nah, semua orang akan mengetahui amal-amalnya di hari kemudian. Yang kecil atau yang besar. Semua orang, bisa juga diartikan, akan melihat amal-amalnya. Apa dia lihat amalnya? Ada yang berkata tidak, bukan amalnya yang dia lihat. Ganjaran dan balasan amalnya. Nah, ada lagi yang berkata, ulama-ulama kontemporer itu berkata, tidak mustahil seorang pada hari kemudian memang akan melihat dengan mata kepalanya amal-amalnya di hari kemudian. Seperti sekarang direkam ini. Bisa enggak dilihat ini besok, lusa dan sebagainya. Di dunia saja kita bisa lihat. Nah, sekarang ini Allah merekam amal-amal ini sehingga di hari kemudian ditunjukkan, hei itu loh kau punya amal. Dulu Anda duduk di sebelah kiri. Ya, dulu Anda memakai baju merah. Lihat itu nanti. Ya kan begitu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat ini oleh sementara ulama dikatakan turun menyangkut ada orang yang meremehkan amal yang kecil. Ada orang malu dulu bersedekah dengan sebiji korma. Ah, malu. Turun. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada orang yang tidak segan melakukan dosa kecil. Oke, ini kecil ini tidak apa-apalah. Ya. Biar ini. Enggak. Anda akan menemukan itu. Man ya'mal mithqala dzarratin. Kebakaran itu bisa terjadi dari puntung rokok. Ya kan? Dari yang kecil. Jadi harus berhati-hati. Harus memperhitungkan setiap amal yang dilakukan oleh manusia. Apakah kalau amal itu diperlihatkan, ini amal baik, ini amal buruk, apakah otomatis diberi balasan? Belum tentu. Niat diberi balasan baik. Kalau niatnya baik. Kalau niatnya buruk, ditunjukkan juga, tapi belum ditulis sebagai amalan sebelum dikerjakan. Ya kan? Nah, jadi nanti kita ingin bertanya. Tadi saya jelaskan bahwa amal termasuk niat. Akan dilihat juga atau tidak? Kan diperlihatkan. Oh, niat Anda dulu begini. Nah, itu kandungan ayat ini. Kita menyimpulkan surah kita ini apa maksudnya. Yang pertama, goncangan bumi dan kiamat itu pasti akan terjadi. Goncangan yang membinasakan semua makhluk. Dan goncangan lain yang akan membangkitkan semua makhluk manusia dari kuburnya. Ini pertama. Harus diyakini, harus. Keyakinan tentang hal ini itu dapat mengantar seseorang untuk menghindari amal-amal buruk, untuk selalu waspada
Jangan sampai waktu melakukan amal buruk kiamat datang. Kalau bukan kiamat besar, kiamat kecil bisa datang. Dan selalu berusaha untuk melakukan amal-amal yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan sesuatu. Setan itu bisa meremehkan dosa. Oh, ini tidak apa-apa. Ayat ini berpesan jangan meremehkan sesuatu. Setan juga bisa membisikkan pada Anda untuk meremehkan amal kebajikan. Ini terlalu kecil, tidak pantas untuk kamu berikan. Nah, jangan ikuti itu. Karena amal yang sekecil apapun itu bermanfaat di hari kemudian. Itu sebabnya di hari kemudian ada riwayat yang menyatakan orang-orang akan menyesal. Kenapa di dunia ada kesempatan untuk mengucapkan subhanallah, dia tidak mengucapkannya. Gampang gak mengucapkan subhanallah? Singkat ini. Dia akan menyesal. Jadi jangan remehkan itu. Yang ketiga, yang kita bisa ambil kesimpulan di sini adalah bahwa keadilan ilahi itu amat sempurna. Sehingga dia akan memperhitungkan yang baik walau sekecil apapun dan yang buruk walau sekecil apapun. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dan insya Allah kita bertemu dalam episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.